Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Berjumpa kembali dengan Bu Darti di pelajaran matematika. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan pemahaman dan kemudahan dalam mempelajari materi kita hari ini. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang debit. Materi pokoknya adalah perbandingan dalam satuan volume dan hubungan antara volume dan waktu. Siapa di antara kalian yang sudah baca buku paket tentang debit? Apa itu debit? Iya, debit adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Satuan debit yang sering digunakan adalah meter kubik per detik, liter per detik, mililiter per detik. Sedangkan volume zat cair yang sering digunakan adalah desimeter kubik, meter kubik, atau liter dan mililiter. Satuan volume ini bisa dinyatakan dalam kubik atau dalam liter, ya. Silahkan kalian lihat dalam tabel tangga satuan volume. Di situ ada kolom kubik dan kolom liter. Kita lihat yang kubik dulu. Susunannya seperti pada gambar di layar, ya. Di situ ada kilometer kubik sampai dengan yang paling bawah ini adalah milimeter kubik, ya, sampai milimeter kubik. Ini aturannya, apabila turun satu tingkat maka dikalikan 1000. Tapi apabila naik satu tingkat maka dibagi 1000. Kenapa kok 1000? Ini karena bilangannya adalah kubik pangkat 3, ya. Terus bagaimana kalau turunnya 2 tingkat? Jika turun 2 tingkat maka dikalikan 1 juta. Nolnya menjadi 6, ya. Atau kalau naik 2 tingkat juga dibagi 1 juta. Oke, sekarang kita lihat yang liter. Untuk yang liter, ini jika turun 1 tingkat maka dia akan dikalikan 10. Tapi kalau naik 1 tingkat maka dia dibagi 10, ya. Paham ya? Nah, di sini ada hubungan antara satuan volume kubik dan liter. Kita lihat tabel di samping tangga satuan volume. 1 desimeter kubik ini sama dengan 1 liter. Sedangkan 1 meter kubik ini sama dengan 1 kiloliter. 1 cm kubik ini sama dengan 1 cc atau sama dengan 1 mililiter. Ini sama, ya. Ini kalian perlu dicatat atau di screenshot untuk ini. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, ya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 2 kiloliter sama dengan titik-titik liter. Silahkan kalian lihat di sampingnya ada tangga satuan volume yang menggunakan liter. Dari kiloliter ke liter ini turun 3 tangga. Kalau yang liter ini kan kita 1 kali turun hanya dikalikan 10, ya, 10. Nah, ini karena turunnya 3 tangga, artinya 2 ini dikalikan 1000 liter. Hasilnya 2000 liter. Oke. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. 5,8
dekameter kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik. Silahkan kalian lihat di tangga satuan kubik. Dari dekameter kubik ke desimeter kubik turunnya berapa tangga? Ya, 2 tangga. Ingat, untuk satuan kubik 1 kali turun dikalikan 1000. Jika 2 kali turun berarti dikalikan 1 juta atau nolnya 6 ya. Berarti 5,8 dikali 1 juta desimeter kubik. Ingat kembali ya perkalian pecahan. Maka hasilnya adalah 5.800.000 desimeter kubik. Kalau cara cepatnya ya kita nggak usah lihat komanya, langsung saja 58 kali 1 juta 58 juta, ya kan? Karena ada 1 angka di belakang koma, maka nolnya dihilangi 1. Jadi 5.800.000 desimeter kubik. Pembahasan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang hubungan antara volume dan waktu. Ya. Silahkan disimak dan perhatikan tabelnya. Tabel ini bisa kita baca. Untuk mengisi 100 liter zat cair dibutuhkan waktu 5 menit. Jika 40 liter zat cair, berapa waktu yang dibutuhkan? Makanya di situ ada titik-titik. Cara penyelesaiannya kita bisa menggunakan perkalian silang. Silahkan kalian lihat anak panah warna merah. Nah, perkalian silang ya. Kita mulai menghitungnya. 100 kali titik-titik sama dengan 40 kali 5. 100 kali titik-titik sama dengan 200. 200 itu dari 40 kali 5 ya. Oke, sama dengan titik-titik sama dengan 200 per 100. 200 per 100 itu artinya 200 dibagi 100 sama dengan 2, ya kan? Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit. Kalau kalian masih bingung, kalian juga bisa seperti ini. 100 kali berapa? Yang hasilnya 200. Oh, dikalikan 2. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit. Sama. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk hubungan volume dan waktu, ini berupa soal cerita, ya. Sebuah keran membutuhkan waktu 2 menit untuk mengalirkan air sebanyak 15 liter. Jika suatu bak penampung air memiliki volume 75 liter, tentukan lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisinya. Penyelesaiannya ini dengan cara kita buat tabel bantu dan kemudian melakukan perkalian silang. Di sini tabel bantunya terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom volume dan waktu. Oke. Kemudian kita isi ya. Kita isi kolom tersebut sesuai dengan yang diketahui pada soal. Nah, dari soal kita bisa membacanya. Untuk volume 15 liter, waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit. Untuk volume 75 liter, berapa waktu yang dibutuhkan? Atau di situ ditulis titik-titik. Kemudian baru kita menggunakan perkalian silang. 15 kali titik-titik sama dengan 75 kali 2. Ya kan? Ya. 15 kali titik-titik sama dengan 150. 150 itu berasal dari 75 dikalikan 2.
Jadi titik-titik sama dengan 150 per 15 atau 150 dibagi 15. Hasilnya adalah 10 menit. Jadi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisinya adalah 10 menit. Ya, 10 menit. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian semakin paham ya. Untuk tugas pertemuan ini, Bu Darti ingin kalian mengerjakan buku paket Ayo Berlatih 3.3 halaman 65. Silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Oke. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan mudah putus asa, tetap semangat. Jadilah penerus bangsa yang cerdas dan tangguh. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, jaga sholat 5 waktu kalian, dan bantu orang tua kalian. Ya, Bu Darti akhiri dulu pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!